Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. How are you all today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Ibu juga baik. Terima kasih untuk telah bertanya. Baiklah, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kalau gitu, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Amin. Ya, kalau begitu, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit, izin, atau absen? Ketua kelas, ada info? Tidak ada? Oh, kalian hari ini semuanya lengkap ya? Bagus dong, alhamdulillah kalau kalian semua datang hari ini. Kalau begitu, kalian sudah siap dong berarti untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Harus siap dong ya? Ya, kalau gitu. Kalau gitu, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat apa itu naratif teks atau teks naratif? Silahkan, kalau ada yang tahu silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Sofia. Betul, silahkan berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, betul yang dikatakan oleh Sofia. Teks narasi adalah teks yang berisi teks yang menceritakan rangkaian peristiwa yang terjadi secara kronologis. Ya, terima kasih Sofia. Selanjutnya, di dalam teks naratif itu kan ada skematik struktur ya. Apakah ada yang masih ingat ada berapa skematik struktur dalam naratif teks? Ya, ya betul, ada 5. Terima kasih. Oke, siapa yang bisa sebutkan? Atau kalian, ayo sebutkan apa saja 5 struktur skematik dalam naratif teks itu? Ya, nomor 1 apa? Ya, betul. Nomor 1 itu adalah orientasi. Jadi, orientasi itu adalah berisi tentang pengenalan latar, tokoh, dan konflik yang akan terjadi. Latarnya itu dapat berupa tempat, waktu, dan suasana. Oke. Tokoh itu adalah, kalau tokoh apa? Tunggu, sebelum ibu jawab, ada yang tahu tokoh itu apa? Ya, betul. Tokoh adalah pelaku yang terlibat dalam cerita. Dan konflik. Konflik adalah masalah atau rintangan yang dihadapi oleh tokoh atau pemeran yang ada di cerita itu. Ya, selanjutnya nomor 2. Apa itu? Ya, betul, komplikasi. Apa ada yang tahu apa itu komplikasi? Ya, betul sekali. Komplikasi itu bagian yang berisi rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari konflik. Itu permulaan awal dari konflik cerita yang akan terjadi di teks tersebut. Peristiwa tersebut dapat berupa peristiwa yang menyenangkan, menyedihkan, mengharukan, atau menegangkan. Ya, betul sekali. Kalau yang ketiga, ya, betul. Nomor 3 itu resolusi. Ada yang tahu apa itu resolusi? Ayo, dari namanya saja kelihatan loh apa itu resolusi. Ya, jadi resolusi itu adalah berisi penyelesaian dari konflik yang dihadapi oleh tokoh. Resolusi, ya terlihat dari namanya saja ya, ada bagian solusinya. Resolusi itu dapat berupa bahagia, sedih, atau yang menggantung. Kalau dalam cerita itu namanya happy ending, sad ending, bad ending, ataupun open ending. Open ending itu adalah ending yang cerita yang tidak mempunyai ending, atau di mana para pembaca yang harus menerka-nerka
terjadi pada akhir cerita tersebut itu adalah open ending. Ya, bagus. Kalau yang keempat, ada yang ingat? Ada yang tahu? Ya, betul, reorientasi. Jadi bagian reorientasi itu berisi komentar atau pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Biasanya kalau pesan moral itu kadang secara tidak langsung dan ada yang tidak secara langsung memberitahu, kayak penulis itu secara tidak langsung memberitahunya, tidak secara kalimat gitu, kayak tersembunyi. Pesan moralnya itu kadang-kadang biasa tersembunyi dan tidak tersembunyi ya. Kalau yang kelima, ada yang tahu yang kelima? Jadi yang kelima itu adalah koda. Ada yang tahu apa itu koda? Jadi koda itu adalah rounds of the story with a short comment on what happened or with a comment about the future lives of the characters. Ya, jadi itu adalah koda. Ya, kalau begitu selanjutnya itu language features of narrative text atau fitur bahasa. Dalam narrative text, fitur bahasa yang sering digunakan itu ada dua, yaitu action verbs dan past tense. Dan action verbs itu, action verbs is express material process that describe what happens. For examples, blue, rough, shown, and exhausted. Itu adalah kata-kata contoh dari action verbs. Dan yang kedua adalah past tense. Past tense adalah verbs used for a past activity or a past state of being. For example, I did a good job. Itu adalah contoh dari past tense yang biasanya ada di narrative text. Ya, silahkan buka buku kalian pada halaman 13. Di situ ada aktivitas 3. Apakah ada yang bisa baca instruksinya? Jadi aktivitas 3 itu read the text then answer the questions. Di aktivitas 3 terdapat sebuah teks. Di bawah teks tersebut ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi ibu ingin kalian membaca teks yang ada di aktivitas 3 tersebut dan menjawab pertanyaan yang ada di bawah teks tersebut. Jadi ibu beri kalian waktu 10 menit untuk membaca teks tersebut. Setelah kalian membaca teks tersebut, ibu akan memberikan teks lembar untuk kalian agar kalian bisa menulis jawaban pertanyaan tersebut. 10 menit saja ya waktunya untuk membaca. Nanti ibu akan bagikan. Oke, time is up. Ibu akan membagikan kertas ini. Ya, silahkan dijawab pertanyaan yang ada di bawah. Ibu beri waktu mungkin 20 menit bisa kalian untuk menjawab semuanya. Ya, 1-8 ya. 1-8 jawab sebisanya, yang jawab dari sepengetahuan kalian dari teks yang kalian sudah baca tadi. Tidak usah memaksakan diri. Nanti kumpul di meja ibu. Ya, silahkan kalian jawab. Time is up. Have you all finished? Kalian semua sudah selesai? Bagus. Oke. Ibu akan mengambilnya ya, kertas kalian. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, silahkan buka buku paket kalian halaman 22 ya. Di aktivitas 5 itu terdapat di aktivitas 5 halaman 22. Jadi di aktivitas 5 itu ada let's explore schematic structures and language features in the narrative text entitled The Breakers of Limitation from Kurung Mali. Ya, ibu ingin kalian membaca teks yang ada di aktivitas 5
Di sana ada structure features-nya dan ada language features yang digunakan, kayak kata-kata apa saja yang digunakan dalam teks narasi tersebut. Ibu ingin kalian mengidentifikasi penerapan struktur dan tata bahasa pada teks tersebut ya. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya. Oh, kalian tidak terlalu paham tentang apa itu simple past tense ya? Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang simple past tense. Jadi, simple past tense itu, it is used to describe a complete activity that started in the past and ended in the past. Jadi, simple past tense itu digunakan untuk mendescribe, menggambarkan kejadian yang terjadi di masa lalu dan selesainya di masa lalu. Jadi itu kayak kejadian yang sudah terjadi. Simple past tense itu adalah kalimat yang digunakan untuk menggambarkan kejadian yang sudah terjadi. Contohnya, Nayau smiled broadly and was proud of his word. Jadi Nayau smiled. Di bagian smiled-nya itu ada ed di belakangnya, ada ed-nya. Itu artinya itu adalah past tense. Kalau smile yang biasanya kan tidak ada id-nya, dia akhiri dengan saja, smile biasa saja. Tapi kalau itu adalah past tense, yaitu kejadian yang terjadi di masa lalu, untuk menggambarkan kejadian yang telah terjadi, kalian menambahkan ed atau past tense. And was, ada kata was di kalimat tersebut ini, karena ini adalah past tense untuk menggambarkan kejadian yang sudah terjadi. Untuk kalimat negatifnya itu, untuk menggambarkan kalimat negatif dalam past tense itu adalah ditambahkan did not. Jadi Nayau did not smile broadly and was not proud of his friend. Jadi kelihatannya ditambahkan did not di depan smile dan ditambahkan not di belakang was. Jadi rumusnya itu adalah subject plus verb to atau was or were. Untuk yang negatifnya itu did not plus subject plus verb one atau was atau were dan subject plus subject ya. Jika kalian sudah mengidentifikasi penerapan struktur dan tata bahasa di aktivitas 5, Ibu ingin kalian membagi kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Ya, silahkan dibagi kelompoknya. Ibu beri waktu 5 menit untuk memilih teman ya. 3 atau 4 orang saja. Silahkan mulai. Dan duduk dengan teman kelompok kalian. Silahkan. Baiklah, apakah kalian sudah duduk dengan teman sebangku kalian? Sudah ya? Oke. Kalau begitu, buka halaman 29 di buku paket kalian. Ya, silahkan buka halaman 29 ya. Di situ ada aktivitas 6. Jadi, Ibu ingin tugas kalian ini adalah sekarang adalah untuk mengelaborasi isi cerita lebih rinci, terutama apa yang ditanyakan dalam pertanyaan yang diberikan pada aktivitas 6. Ibu akan memberikan kertas selembar untuk kalian untuk menulis hasil jawaban kelompok kalian ya. Ingat, kerja kelompok bukan sendiri. Jadi di situ ada pertanyaan, ada 8 pertanyaan di aktivitas 6. Di situ kalian akan mengelaborasi cerita yang kalian tadi baca itu di aktivitas 5. Kalian harus mengelaborasinya lebih lanjut dan menjawab pertanyaan yang ada di aktivitas 6. Dan ingat, ini tugas kelompok. Dan setelah kalian menjawab semua pertanyaannya, Ibu beri waktu 20 menit bisa ya, 20 menit. Setelah 20 menit itu, kalian masing-masing dari kelompok K1 atau perwakilan saja. Perwakilan untuk naik ke depan dan presentasikan hasil observasi atau jawaban dari kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan kertasnya
digunakan untuk menjawab pertanyaan ya. Dan ingat, ini adalah kerja kelompok, bukan tugas sendiri-sendiri. Jadi ibu harap kalian bisa bekerja sama dan menjawab pertanyaan yang ada di aktivitas. Nah, silahkan mulai. Ibu beri waktu 20 menit ya, 20 menit saja. Ya, time is up. Kalian semua sudah mengerjakan tugas kalian kan? Ya, bagus. Kalau begitu silahkan mulai dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir, naik satu-satu. Satu kelompok diberikan waktu 5 menit, karena palingan pendek jawabannya. 5 menit untuk presentasikan jawaban kalian. Silahkan kelompok 1. Silahkan. Ya, terima kasih untuk semua kelompok yang telah presentasikan jawabannya hari ini. Semuanya bagus. Beri aplaus untuk kalian semua. Ya. Baiklah. Jadi apa yang kalian tahu tentang hari ini? Naratif teks itu adalah, ya betul, naratif teks itu adalah teks yang menceritakan tentang kejadian secara terorganisasi. Dan kebanyakan itu teks narasi itu menggunakan past tense dan action verbs. Ya, betul sekali. Jadi berarti kalian memahami ya apa yang ibu pelajari hari ini. Terima kasih. Kalau begitu masih ada 10 menit. Ya, kalau begitu ibu akan membagikan kertas lembar. Silakan. Buka buku kalian halaman 54. Di situ ada reflection. Ada 4 pertanyaan yang kalian harus jawab dan isi di kertas lembar itu. Kalian harus mengumpulkannya nanti di meja ibu ya. Ya, silahkan dijawab pertanyaan reflection yang ada pada halaman 54. Ibu beri waktu 5 menit saja. Tidak usah terlalu panjang jawabannya. Oke, semuanya sudah? Ya, bagus. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mungkin karena waktu sudah habis, hanya itu yang ibu bisa sampaikan untuk hari ini. Jadi pertemuan selanjutnya itu untuk bahasa Inggris kita akan mempelajari tentang argumentative text. Ada di unit 2 nanti. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berdoa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Amin. Oke. Baiklah. See you next week ya. Bye. See you next week.